Selamat pagi, Bu Sundari. Oke, ada hal yang menarik sebetulnya di kemarin jam 8.30 waktu Indonesia bagian Barat pagi hari, pengumuman tentang Australia dollar. Negara Aussie mengumumkan GDP kuartal to kuarternya meningkat dari 0,8% dari forecast juga 0,9% menjadi 1,1%. Performa yang cukup positif di Australia ini semenjak tahun 2013 mencapai rekor tertingginya dari 0,8%, tertinggi 2013 kuartal ke kuartal, kemudian 1,1 yang terjadi yang kemarin. Namun hal ini tidak membawa dampak yang cukup signifikan terhadap tren panjang di Australia dollar. Kemudian sebagai data-data pendamping terhadap pertumbuhan, kita melihat sebetulnya kita melihat tahunan dari tahun ke tahun, sebetulnya juga Australia mempunyai sisi positif dari GDP, dari persentase GDP. Kita lihat dari tahun 2010, 2012, kemudian 2008, bahkan ke tahun 2000, itu mempunyai performa yang setiap pada bulan Januari itu berkecenderungan untuk naik, kemudian pada bulan Maret sehingga pada bulan Maret juga naik, ada yang terjadinya penurunan sesudah bulan Maret tahun 2008. Kita juga tahu pada tahun 2008 seluruh dunia mengalami kemunduran ekonomi, terdampak dari keseluruhan negara termasuk Australia dolar di sini sampai ke minus 1%. Kemudian GDP persentase change dari volume penghitungan berarti berdasarkan volume yang terjadi kenaikan yang kemarin dibandingkan dengan tahun 2012 2012 sekitar 3,5%. Jadi masih dalam keadaan positif sebagai pembanding jangka panjang. Kemudian kita lihat juga faktor-faktor apa saja sebetulnya yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kenaikan GDP kuartal ke kuartal ini. Ini terlihat mendekati 1,2% di mining dari sisi ekspor ya, mining, kemudian ditempati dari sisi konsumsi dan juga finansial. Finansial baru konsumsi. Kemudian di sini masih menempatkan Australia sebagai negara tambang, negara ekspor di bidang tambang. Kemudian juga sisi manufaktur terlihat sedikit melemah ya, sedikit melemah karena turun sebesar kisaran ke 0,2%. Namun dari sisi tambang bahan mentah dia meningkat. Kemudian selanjutnya kita melihat data dari PMI dari Inggris. Ini salah satu negara Eropa yang tidak mempergunakan euro sebagai mata uang, tapi dia tetap mempergunakan pound sterling. Performa masih cukup positif ditunjukkan oleh service PMI dari jasa-jasa manufacturing di kisaran 58,6, memang sedikit turun dari bulan lalu, dari bulan ke bulan 58,7, namun masih menampakkan di atas angka 50 ya, masih berada di atas angka 50. Kemudian kita melihat juga performa dari beberapa data pendamping terlihat juga masih memperlihatkan aktivitas yang cukup positif terhadap manufaktur jasa-jasa. Kemudian juga kita melihat dari tingkat confidence meningkat dibandingkan dengan bulan lalu dan tahun lalu, di tengah-tengah operating cost yang cukup tinggi di pound sterling, sehingga apabila kita melihat tren masih dalam keadaan cukup positif secara yearly ya, service PMI yearly, jadi tahunan masih cukup positif di Inggris. Ini juga memicu data-data ikutan dari manufacturing termasuk tenaga kerja di Inggris. Kemudian Eurodata yang cukup menarik juga, nanti sore itu ada pengumuman terhadap ECB rate yang juga dinantikan oleh para investor, para trader untuk melihat sejauh mana sebetulnya arah kebijakan dari ECB. Kita tahu kemarin ECB mengumumkan data kuartal untuk inflasi sendiri sedikit mengalami penurunan dari 0,7 menjadi 0,5. Ini menempatkan posisi bahwa ancaman deflasi akan terus berlanjut karena inflasi tidak tembus ke angka lebih dari 0,7% sesuai dengan angka inflasi bulan lalu.
Kemudian dari servis PMI di Eurodata terbaca kemarin kita melihat di angka 53,2 dari 53,1. Dari sisi manufaktur cukup bagus, namun dari sisi inflasi tidak terangkat dari euro. Secara keseluruhan kalau kita melihat dari data-data euro sendiri, ada beberapa negara kita melihat di sini yang cukup bagus terlihat performa dari negara-negara besar. 4 negara besar di euro area, Jerman, Spanyol, Italia, dan Prancis. Ternyata Prancis mempunyai posisi yang jelek ya, sangat jelek dibandingkan dengan 3 negara lainnya. Apabila kita melihat angka 50 sebagai angka kontraksi terhadap manufaktur. Prancis diumumkan kemarin terbaca di laporan body market itu 49,3, 49,3 yang merupakan data-data terendah selama 3 bulan. Kemudian kita melihat data yang terbaik yang terjadi di euro area adalah di Jerman dan Spanyol. Cukup menarik apabila kita melihat Spanyol, termasuk negara-negara krisis pada beberapa tahun yang lalu, ini menampakkan sisi positif dari Spanyol, yaitu 55,6. Terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan sebetulnya apabila kita melihat Spanyol dibandingkan dengan Jerman. Kalau Jerman kita melihat memang betul-betul negara superpower di wilayah euro yang mempengaruhi indeks euronya sendiri. Tetapi kalau Spanyol ini cukup positif. Kemudian diumumkan sebesar 55,6. Kemudian sesudah itu ditempati oleh Italia yaitu 52,7. Apabila kita melihat dari tren panjang PMI terhadap GDP, terlihat manufaktur masih berada di angka tren dari GDP yang berwarna kuning. Kita melihat juga dalam sisi positif di PMI, Output Index. Kemarin juga diumumkan dengan data-data automatic data processing implement change yang terbaca cukup mengejutkan sebetulnya di tengah-tengah positifnya data-data Amerika Serikat. Ternyata diumumkan dari survei ini dibaca hanya bertumbuh sebesar 179,5 dari pertumbuhan bulan lalu yaitu 215,1 untuk ADP non-farm employment change. Jadi negatif ya. Forecast sendiri kemarin 217.000, ternyata yang keluar adalah 179,5 ribu. Kemudian kita breakdown data-data automatic data National Employment Report sendiri terbaca yang memberikan kontribusi peningkatan terjadi dari small business job yang dihitung berdasarkan 1 hingga 49 tenaga kerja itu 85.000. Kemudian medium business job 50 sampai 499 tenaga kerja dalam skala bisnis medium 61.000. Kemudian bisnis besar large business yang dibaca dari perusahaan yang mempunyai tenaga kerja lebih dari 500 karyawan itu 37.000. Terlihat juga di sini masih ditempati dari small business job. Dalam arti kata di Amerika Serikat kontribusi terbesar terhadap tenaga kerja ternyata dipegang sama small business jobs di angka 82.000. Apabila kita mencermati juga memang tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan kecil ini sangat banyak di sana sehingga membutuhkan penyerapan yang cukup bagus sehingga hal ini menjadikan acuan bahwa automatic data processing ini dipercaya dapat mencerminkan terhadap pertumbuhan tenaga kerja secara keseluruhan yang nantinya akan diumumkan pada hari Jumat yang disebut dengan unemployment rate. Kemudian kita melihat US trade balance data, kita lihat kemarin semakin membesar spread yang terjadi, besarannya adalah minus 47,2 ribu ya, sekitar 47 ribu dari trade balance Amerika Serikat diumumkan, 47,2 billion diumumkan, semakin membesar. Kita melihat dari sini juga data-data, tapi Amerika Serikat memang memiliki kebijakan defisit neraca, merupakan defisit neraca, sehingga hal ini tidak serta-merta menjadikan performa yang cukup signifikan apabila kita melihat dari data-data ini. Namun data ini dapat mencerminkan sebetulnya tingkat pertumbuhan dari
perhitungan dari balance of trade dari mereka. Oke. Saya rasa secara garis besar seperti itu Bu Sundari. Ada pertanyaan kira-kira dari sisi fundamental? Ibu Sundari? Ya, Pak Dwi, tadi juga, ya, jelas Pak suara saya? Ya. Ya, tadi juga data baru keluar ya untuk Australia, ada trade balance-nya yang ternyata di bawah forecast, yaitu dari sebelumnya 731 ya, diprediksi 300 billion, dan ternyata yang keluar 0,12 billion. Dan untuk China juga tadi baru keluar, nanti bisa dilihat mungkin langsung ke grafik ya dampaknya. Karena kalau tadi saya lihat di grafik 15 menit, lumayan terlihat penurunan dan kenaikannya untuk Australia dolar. Gitu. Ya, bisa dilanjutkan Pak Dwi. Oke, Australia dolar terbaca tadi menurun minus 0,12 billion dari forecast 0,40 billion dari bulan lalu 0,90 billion. Ini juga kira-kira nanti bagi terpengaruh terhadap gerakan harga langsung ke chart ya. Australia, nah ini lihat dari chart daily sendiri masih tetap berdasarkan support resistance yang dibuat dari hari Senin oleh saya, terlihat terjadi koreksi. Namun koreksi sendiri tidak langsung mempengaruhi dari pembukaan kemarin pada hari Senin. Pada awal bulan juga tidak lebih besar daripada awal bulan. Kemudian dari performa candlestick juga dilihat range yang cukup kecil. Ini mengindikasikan pasar masih menunggu berita-berita terhadap Amerika Serikat, meskipun data Australia sendiri keluar mencerminkan sisi positif ya kemarin, meskipun tadi pagi terlihat sisi negatif, tapi tidak direspon oleh pergerakan harga untuk saat ini. Tren yang terjadi untuk di Australia kecenderungan dalam keadaan downtrend. Kalau kita melihat dari sisi channel yang besar, bisa memproyeksikan seperti itu, sedikit landai untuk channel untuk bearish. Kemudian dari sisi short term transaksi, kita melihat juga lebih besar derajat kemiringan dari channel yang terlihat saat ini mendekati harga tertinggi untuk channel sendiri, yaitu di kisaran wilayah resisten, yaitu di kisaran 0.92987. Kemudian di sini juga mempunyai support yang saya rasa cukup kuat yang terjadi sehingga membentuk symmetrical triangle. Harga masih terkurung di dalam support dan resisten. Kemudian juga trigger untuk penurunan secara jangka pendek terlihat apabila dia breakout ke 0.922, 0.92298. Kecenderungan untuk terus berlanjut di sini ada terjadi support dua kali, yaitu di 0.91585 hingga support selanjutnya ini berada di kisaran ya seperti itu di 0.90516. Secara garis besar kita melihat tren yang terjadi di Australia dengan chart daily dalam keadaan downtrend, kemudian kesimpulan 4 jam juga masih dalam keadaan downtrend, 1 jam koreksi, bahkan di bawah 1 jam ke bawah sampai ke 15 menit dalam keadaan koreksi, dapat dimanfaatkan untuk pengambilan posisi. Kemudian juga kita melihat batas-batasan untuk stop loss terbaca dengan jelas di kisaran 0.930. Kemudian indeks dolar yang terbaca juga masih berada di atas dari resistance yang telah terbentuk pada hari pada sebelumnya pada sebelumnya di sini pada awal bulan juga terjadi di atas dari refleksi resistance yang menjadikan support hingga saat ini pada 80.65 merupakan harga tertinggi performa yang cukup positif di dolar indeks, sehingga untuk target sendiri telah tercapai untuk pertama setelah melewati resisten di 80.613. Untuk selanjutnya memang cukup jauh terhadap resisten yang cukup kuat, yaitu di 81.29 dengan chart daily. Di sini ada beberapa resisten pada tanggal bulan Januari ya, pada akhir bulan Januari di sini
akhir bulan Januari dan awal bulan Februari di 81,31. Kemudian terjadi juga pada tanggal 21 Januari di kisaran harga 81,38. Bahkan pada tahun 2013 bulan November ini sempat juga menyentuh harga tertingginya di 81,336. Sehingga ketiga area harga ini merupakan harga yang cukup kuat menjadikan resisten terhadap dolar indeks. Bagaimana dengan pound sterling di tengah-tengah menguatnya sisi fundamental, ternyata pasar sedikit melempem atau range yang terjadi juga negatif. Kemudian tren yang terjadi juga landai meskipun terjadi downtrend, namun kita melihat di sini sedikit landai dibandingkan dengan pergerakan beberapa hari yang lalu atau beberapa saat yang lalu. Kita melihat dari awal bulan hingga tanggal hari ini, tanggal 5 Juni, tren harga masih dalam keadaan sideways ya, di angka 755 pips. Tren yang terjadi kita melihat di sini dalam keadaan downtrend. Kemudian tren daily ya, kemudian apabila kita melihat hari per hari ini masih dalam keadaan sideways. Kemudian kita melihat ke Jepang sendiri masih berdasarkan data historical dia rata-rata berada di angka 900 pips pergerakan harian dengan Monex Traded. Di sini dalam arti kata range yang terjadi adalah ranging. Kemudian untuk short term terlihat dapat dimanfaatkan untuk transaksi untuk choppy saat ini dalam keadaan posisi naik ya, terbaca dengan jelas di sini channel yang terbentuk dalam keadaan uptrend, kemudian target maksimal berada di 102,971. Kemudian apabila terjadi bearish candlestick dapat memanfaatkan untuk choppy trade untuk sell di atas, kemudian target ke 102,33. Dengan perhitungan seperti itu kita dapat mendapatkan pips yaitu sebesar 686 pips untuk range trading di dolar yen. Kemudian kita melihat ke komoditi Bu Sundari. Ya, emas pada awal bulan kita melihat range masih dalam keadaan stagnan, jika seperti itu menjelang non-farm payroll. Kemudian di sini kita melihat apabila kita melihat dari tanggal 1 Juni hingga saat ini tren masih dalam keadaan stagnan untuk di emas. Namun apabila kita melihat fundamental yang terjadi untuk forecast sendiri membaikkan istilah terbaiknya istilah buy on dollar, sehingga memicu untuk penurunan di emas lebih lanjut pada hari Jumat besok. Kemudian dari sisi minyak ya, dari sisi minyak sendiri kemarin diumumkan memang crude oil inventory itu berkurang menjadi minus 3,4 million barrel dari forecast minus 0,2 million barrel bulan lalu itu 1,7 million barrel. Ini juga membawa pengaruh terhadap kelesuan dari data-data harga minyak untuk saat ini. Tren yang terjadi di sini saya masih menganggap sebagai sideways dengan pola 4 jam. Kemudian juga menjadi perhatian utama apabila harga turun ke angka 102,04 yang merupakan harga terendah yang terjadi untuk awal bulan, yaitu sekitar yang 15 waktu yang merupakan harga terendahnya 102,40. Ini kan Bu Sundari. Ya, Pak Dwi, mungkin bisa dijelaskan sekilas mengenai indeks Asia dan Amerika ya Pak Dwi ya. Ini dia Nikkei. Beberapa rekan kemarin telah menjelaskan bahwa Nikkei berkecenderungan untuk uptrend. Kemudian saya juga telah membentuk pada hari Senin kemarin untuk channel untuk breakout terhadap channel turun. Kemudian target yang terbaca di sini nampaknya akan terjemput untuk target untuk resisten di sini sedikit lagi di kisaran 15.168. Kemudian target lanjutan juga terlihat di sini di 15.417.
Secara teknikal sendiri Nikkei masih berkecenderungan untuk uptrend. Kemudian kita melihat di sini pola 4 jam, pola mingguan terjadi juga dimulai dari awal bulan Juni kemarin juga masih dalam keadaan uptrend. Untuk di Nikkei, kemudian dari moving average masih berada di atas moving average, dan ini mencerminkan masih dalam keadaan uptrend untuk Nikkei. Kemudian Kospi secara teknikal kita melihat berbeda dengan Nikkei, setelah melepaskan posisi dari resisten, ternyata Kospi terus mengalami penurunan, memasuki wilayah triangle yang positif beberapa saat yang lalu. Kemudian di sini juga terlihat dari Dow Theory sendiri bahwa high yang lebih rendah daripada high sebelumnya mencerminkan untuk keadaan turun, dan ini juga tercipta di Kospi dengan chart daily. Saya kira penurunan akan terus berlanjut untuk Kospi secara teknikal. Kita melihat di sini di angka 257.39 dengan chart daily. Kemudian di Hong Kong, setelah tadi diumumkan SBC Service PMI yang diumumkan melambat dari 51.4 ke 50.7 di angka indeks manufacturing, meskipun masih berada di atas rata-rata kontraksi yaitu 50. Ini juga mencerminkan tadi sempat turun ya. Tadi sempat turun ke angka di sini membentuk candle yang cukup besar yaitu di 22.894. Saat ini apabila kita melihat hari dimulai dari tanggal awal bulan ini, kecenderungan untuk Hang Seng tren turun dengan keadaan landai di tren. Dalam arti kata di sini sudah break untuk keadaan apabila 1 jam terakhir ini harga ditutup di angka sekian, di angka 23061, kemungkinan harga akan terus melanjutkan penaikan ke angka 23.112. Kemudian di stok US ya masih terus berlanjut ini Bu Sundari. Harga untuk S&P sendiri meskipun candle yang terbaca juga masih mencurigakan, dalam arti kata kejenuhan terbaca di sini, kejenuhan candle ditenggarai dengan range yang sempit pada keadaan trend up, sehingga tren berkelanjutan ini harus sangat hati-hati diantisipasi oleh para pelaku pasar. Saat ini S&P berada di angka 1925.25, sepertinya akan mencapai target ke 1926.32. Namun begitu, saya secara pribadi masih cukup khawatir terhadap tren yang berkelanjutan sangat panjang untuk di S&P. Kemudian dari sisi candle juga tidak mencerminkan kekuatan yang cukup positif sekali untuk hari ini. S&P, kemudian Dow Jones juga hampir sama dengan S&P, terjadi memang masih dalam keadaan naik, namun dari sisi candle tidak mencerminkan volume transaksi yang banyak di sini. Begitu juga di Nasdaq juga hampir sama, ya, hampir sama di Nasdaq. Ya, tren yang terjadi juga tidak terlalu kuat untuk minggu ini. Demikian Bu Sundari. Iya, terima kasih Pak Dwi. Jadi memang untuk minggu ini kita fokus utamanya tertuju kepada rapat Bank Sentral Eropa ya hari ini, dan yang akan diperkirakan akan mengeluarkan langkah stimulus yang bertujuan untuk mencegah resiko inflasi. Oke, untuk hari ini juga kita ada beberapa data yang impact-nya besar ya terhadap pergerakan mata uang, seperti nanti sore akan keluar data di Inggris, ada asset purchase facility diprediksi tetap ya di 375 billion. Kemudian official bank rate untuk Inggris juga nanti sore akan keluar, prediksinya tetap di 0,5% ya. Kemudian jam 6.45 ada minimum bid rate untuk zona Eropa diprediksi turun dari 0,25% menjadi 0,10%. Dan dari Amerika yang kita tunggu ya, unemployment claims yang diprediksi naik dari 300.000 menjadi 314.000.
Mhm. Saya kira untuk minggu ini merupakan minggu selain data non farm payroll itu ada di minggu-minggunya euro. Karena euro Iya. sendiri beberapa pelaku menunggu keputusan terhadap kebijakan tingkat suku bunga. Ini cukup signifikan sebetulnya dari 0,25 manakala Amerika Serikat menghendaki kenaikan tingkat suku bunga, Inggris juga sama. Kita melihat euro sendiri berkebalikan ke 0,1%. Nah, saya kira ini akan membentuk tren baru atau membentuk pergerakan harga volatilitas yang sangat tinggi untuk siang nanti. Oke. Karena dari komoditi juga menunggu berita dari euro ya, Pak ya. Ya, Baik emas maupun dari emas ya terutama. Oke. Ada lagi yang ingin ditambahkan Kak Dwi? nggak ada. Kita cermati untuk nanti siang berita bagus sebetulnya dari tingkat suku bunga kedua negara, Eropa maupun ke Inggris. Oke, Kak Dwi. Terima kasih atas informasi hari ini. Dan terima kasih juga atas rekan-rekan yang telah berpartisipasi pada morning briefing di hari Kamis ini. Semua informasi yang disajikan pada morning briefing ini tidak ditujukan sebagai sarana pengambilan keputusan pada saat trading. Namun demikian, kami berusaha menyajikan informasi terkini dan teraktual. Semoga informasi yang disajikan berguna bagi rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi dan selamat beraktivitas.